Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid al-watan watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang hormati para guru-guru tiang, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu tiang segenap jamaah mudzakarah rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini masih kita terpilih oleh Allah Ta'ala untuk nambah bekal menuju negeri akhirat. Jadi nin kelabuan dengan pilihan nasi Allah Ta'ala dipilih seperti Bapak Ibu sinangka. Jadi dengan Bapak Ibu berniat nuntut ilmu, dengan tu tak tercatat pahala sampai uli sampai pulang itu dicatat terus sama malaikat pahalanya. Nanti nak putus-putus, baik faham ataupun gak faham ketika nuntut ilmu tetap mu pahala. Apalagi faham, apalagi diamalkan apa yang didapatkan, apalagi mau ngamalangnya apa sih mau ngaji. Oh luar biasa. Nah maka mudah-mudahan kehadiran kita pada hari ini dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqamahan pada perbaikan dan kebaikan. Amin. Salawat beriring salam kita diakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu tiang jamaah mudzakarah majelis rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah. Jadi dengan ngaji ya tagihna sugul dengan tempat ngaji sindena tau jadi tahu. Dengan siaran dengan ngaji sebelum ngaji dina salang sapa, selesai ngaji salang sapa. Dengan siaran dengan ngaji sebelum ngaji ya din keruan aku selesai ngaji tahu nasarana. Nah itu namanya orang ngaji. Nah tiang atau ADP pertemuan siwaliwat tiang yang peang masikan. Nah apa sampai yang siwaliwat masih ingat TP apa lupa? Apa? Adab-adab sebelum tidur. Apa sih pertama? Andang kiblat. Andang kiblat. Dua. Boleh andang kanan atau jangan adab mimpi. Telu. Udah apa sebelum tindau? No, arak dek kan ni. Udah lagu arak dang begodet, lu na begodet. Mau pahala mersiwaliwat itu. Nah, kemudian adab-adab berikutnya itu bukan sekedar kita hafal, tetapi kemudian adab itu untuk tebarang-barang gawe ya bilang kalem sebelum tertindak. Nah,
Eno amun Abu bilang kalau gawe sebelum petindo. Kenapa? Oh, keutamaannya kan sangat luar biasa seperti apa yang sudah kita sebutkan pada sebelum-sebelumnya. Nah, insya Allah pada hari ini kita baca bareng-bareng. Kan kita tahu semua bahwa kita kelepuan pasti tersolat bilang jelu. Pasti tersolat atau rapin di sholat. Ini mun halangan. Nah ini aja bapak-bapak darah halangan, sakit-sakit gigi rawan mah. Kenapa di gigi nugin sholat? Awak terlalu sakit kan gawe secara silain kan. Nah insya Allah pada hari ini kita baca itu sholat kita itu apakah udah sah atau tidak secara hukum syariatnya. Ya kira sembahyang tuh si bilang jelo ini wah karena apendi. Belum kurukun sholat di sana nanti banyak perbedaan pendapat para ulama. Pada saat sholat itu banyak perbedaan pendapat para ulama. Bapak sholat itu. Makanya nanti pelunggu kalau ngelihat orang takbirna macam-macam, dendek pula banget. Kalau dengan takbirna dengan kata macam-macam model takbirna. Arasi takbir Allah Akbar. Di bawah pusat. Allah tahu Allah Akbar. Pas di pusat. Arak Allah Akbar. Semua itu nanti kita baca bareng-barang. Ino tau na lembe tau na sino. Ino ada ya rukun-rukun solat dan gerakan-gerakan solat. Ino penting daripada tahu bareng-barang. Tapi sebelum sampai itu, kenapa aranjak lek Mesir sino? Kalau pu ana daita orang mau sholat kayak begini, aman. Lagu dulu salang-salaan, tinju sekedi-sekedi, kunut dengan bid'ahangna dengan, padahal dengan arak dari kunut. Nah macam lah, yang begitu-gitu itu. Nah penting untuk kita ketahui supaya apa? Dengan amun luwi ilmuna, aman hidupna. Dia tahu menangani gaya sholatna, ini mazhab ini turutna, ini dalilna. Ini kami baca dulu di Mesir, pasti yang tingkat seki kami baca dulu awal-awal datang di Mesir. Nah, tapi sebelum masuk itu, nih kita baca neka apa ini syarat-syarat apa doang negawi dengan ampun sah sholat si bilang jelulai lema. Nah, pertama, asyaratul awal dukhulul waqti. Syarat pertama ampuk nesah sholat ino hendakna tersolat laguan wahtama waktu. Jadi amun arak dengan sholat zuhur lagu jam 11:30 sah pendek deh. Kenapa? Demantama waktu lah khusyuk aku dakak pe khusyuk. Waktu muda demantama waktu dem sah. Nah, pada dah sang berbuka puasa mah, kalau belum masuk waktu maghrib nggak boleh berbuka. Nah, amun dana kan apa namanya amun lek Mesir no, seke ngebang, kalau puan ngebang, itu jende kadang, ini masih terahim, tuh ngebang, tuh macam terang amun papa puasa pilih nepe si bocah ngebang. Bocah kita mau nginam berbuka. Bapak mangan sahur ya terang si mudi-mudi imsak pilih nepe. Suwi kita bakal keluar kan mangan sahur. Nah, mulai saja beda. Nah, makanya ambil mana yang kita yakini udah masuk waktu. Jadi ngombe dong wah ngebang dengan apa sholat. Sila amun nak ngebang ya sila. Nah, tapi usahakan tunggu selesai azan dengan juluk ampuk sholat. Nah, selesai juluk azan dengan ampuk sholat. Nah, ini syarat pertama. Jadi dia mau khusyuk sekhusyuk-khusyuknya, tapi kalau belum masuk waktu, belum dia sah sholatnya. Dia naman sah. Harus natama waktu dulu baru nasah sholatnya. Nah, sholat zuhur kah, sholat asar kah, maghrib, isya, subuh kah, aman. Lagu anak kan gampang. Karang pe dengar radio, karang pe setel HP,
Karang pergi tak jam, kemudian kita jadwal siara le begini dengan depak sino kakan wil sino, ya udah aman kemenak sino. Nah ini sudah aman. Nah ini pertama. Jadi amun tamili salat duha harus tama waktu duha. Kalau mau sholat subuh harus natama waktu subuh. Begitu sampai sholat isya. Nah, kurang lebih. Nih syarat pertama. Nah, syarat kedua, asyartu tsani istiqbalul qiblah. Syarat si nomor 2 sino ampuna sah sholat hendakna menghadap kiblat. Nah, menghadap kiblat dalam sholat beda menghadap kiblat papah temene. Amun hadap kiblat jana, yang menghadap kiblat sila apa? As-sadr, dadan tanang kiblat. Amun tersolat. Jadi dengan saya rasa Allah Akbar nih. Mana ya doang mata nong? Sah bende. Kan dadanya tetap pandang kiblat. Sah menurut hukum fikih. Nah, lagu terterima apa ndek? Nah ini balik. Maruan tadah aja masa nggak ada bilang salat. Masa nggak ada bilang salat kan? Tapi secara hukum fikihnya itu kalau salat itu udah sah. Laguan khusyuk apa ndek? Terima apa ndek? Nah ini malah PR tuh. Nah, jadi orang kalau dalam bab sholat si hadap kiblat sino nih dada. Yang pelunggu kalau salam dalam sholat dan namanya dada nepeng ngene lebay. Dada aja tetap andang kiblat. Ini doang otak, ini doang. Nah, ini jangan nih. Apa aja kita anu sembayang. Nah, amun bersolat ini dada harus hadap kiblat di dalam bab solat. Jadi yang andang kiblat sino dada kita. Kalau dalam bab misalnya ini bab mene, bab kencing atau bab dengan anangai, ini kan dilarang kita menghadap kiblat. Amun temene, dia andang kiblat. Lagu ini amun kencingnya di tempat yang terbuka. Misalnya petuli ragu misalnya. Tuli gawah no, meli pemene. Ini andang kiblat. Nah, si andang kiblat papah bab menek sino, langan sugul penek sino. Ini andang kiblat. Be kiblat itu. Ini deh. Nah, misalnya dengan menek andang kita menek. Lawang pengkolangan dah itu memencot tanah itu no. Kanggo pandai, kanggo papa bab mene. Kenapa yang hadap kiblat yang dilarang itu si hadap pene andang itu? Atau gimana? Berarti ini apa ini? Barat atau timur? Oh daya. Kau bingung itu? Ketono lengan matahari sugul ke? Ndek. Oh. Anu dengan itu. Nandang daya pe misana ngono. Lawan hadap itu pena epis tu ulang. Ngono. Nah, ini dan kanggo. Kalau dalam bab menek sino atau bab anangai sini ya bab menek lah. Ya, terutama yang laki-laki. Adik-adik yang di sekolah atau kan sang bapak-bapak endah. Lek Mesir enak bingung tiang pertama-tama. Ternyata arak dengan no wahid begitu angkat nas jubah no. Menek yang butang. Ibu jubah lah ilallah wahid teriri. Paratan ini arak dengan butang yang menek itu. Ternyata arak berjubah ya no. Lagu nak contohnya sih kan aja. Si bagus-bagus tuh contoh. Nah, inamun bab sholat yang andang kiblat hadap kiblat dada kita. Makanya semua gerakan sholat itu jangan sampai dada kita nah hadap lain. Kalau bab menek meresi buru jakna itu bab menek meresi buru ino jakna langan subul penek sino dek na kanggo andang kiblat. Daka nandang kiblat logu kiri kanan nandang na penek na bau. Namun kami si mama ibu-ibu jadi na tahu nih sekian andangnya jakna. Nah, no, kita bapak-bapak nih. Nah, ngumpul kamu namanya andang atas
mina mancur. Ayo mancur kanggo nen kanggo. Itu ada dijelasin dalam kitab karangan Imam Al-Ghazali, adab-adab dalam WC dan lain sebagainya. Nah, tuh. Nah, ini nih handang kiblat. Nah, ini kapan? Jadi begini dijelasin, idza kana qa'iman aw qa'idan fa bisadri. Kalau sholat dalam keadaan berdiri atau duduk, maka yang handang kiblat jadi patokan dada. Karena dengan bebutangnya sholat, si mampu bebutang. Ada orang nggak mampu bebutang, tokol. Jadi di Mesir itu, biasanya di Mesir itu, setiap masjid wajib narak kursi deh mudi. Kenapa? Itu untuk orang-orang si beli-beli awak no. Nah, mau beli-beli itu aja beji, apalagi tiang beji. Toh, beli Mesir no tangor, walak kana. Apa kena? Babea kana nanggor tiang apa beseti? Babea kana. Yo si nanggor itu le Mesir lah lo ora dengan Mesir no. Itu eseke babea kana nanggor itu. Nah. Jadi le Mesir no biasanya le mudi arak apa tempat-tempat netokol. Nah, itu untuk siapa? Itu orang-orang yang nggak mampu untuk berdiri. Tunutan sholat. Nah, bagaimana kalau dia sholat? Ya begini, tokolan nih yang Nah, tapi ingat dadanya harus hadap kiblat. Kenapa? Karena syarat sah sholat itu menghadap kiblat. No. Jadi ini amun tababutang kanja kalau sholat dalam keadaan duduk, maka yang ini jadi patokan. Nah, idza kana muttaji'an fa bil wajhi was sadri, idza kana mustalqiyan fa bi akhmasyi qadamaihi wa wajhihi. Kalau dalam keadaan berbaring, ini yang pun petindo. Nah, maka si jari patokan dada ngana kanca wajah. Berarti ngane akun petindo amun petindo maini sholat ngane. Nah mara. Nah ini yang kuntung. Nah terus amun netindo dalam keadaan otak kembino, otak timur kelak ngane. Maka amun uras ukurannya kalau bangun langsung ada kiblat. Anu angkun pe. Nah ini kan bagi dengan si sakit atau dengan si dena mampu. Nah jadi ini kan berdiri dalam sholat itu kalau dalam sholat fardu wajib